Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulaikan kelas, ketua siapkan. Siap, bro. Berdoa mulai. Baik, untuk memulai kelas, Ibu ambil ke atas dulu ya. Agusti Ramada, Al-Hadi Rahmat, Arza, Azifa, Dini, Angel, Fadri, Farhan, Tio, Gabriel, Harlan, Iren, Kaila Latifa, Kaila Yulia, M. Arif, Melody, Muhammad Dafa, Nela, Pandi, Raffi, Rangga, Rio, Sabrina, Sarah, Vero, Zaskia, Zila, Virus. Baik. Untuk mulai pembelajaran, kemarin kita sudah mempelajari pengertian teks pidato, ciri-ciri teks pidato, dan langkah-langkah menulis teks pidato. Siapa yang ingat apa itu pengertian teks pidato? Ya, ada apa? Pengertian teks pidato. Teks pidato adalah sebuah teks yang berisi ungkapan pikiran, gagasan, atau pendapat yang akan disampaikan secara lisan di depan orang ramai. Pidato juga dapat diartikan sebagai proses rencana yang disampaikan untuk diucapkan di depan orang ramai. Baik, itu adalah pengertian teks pidato. Yang kedua, Ibu jelaskan langkah-langkah mengenai teks pidato. Siapa yang tahu apa itu langkah-langkah teks pidato? Ya, Melody. 1. Menentukan topik atau tujuan. 2. Mengumpulkan informasi. 3. Menyusun kerangka. 4. Mengembangkan isi pidato. 5. Menyesuaikan dengan audiens. 6. Perbaiki dan menghindar. Nah, itu adalah langkah-langkah mengenai teks pidato. Yang ketiga adalah ciri-ciri teks pidato. Siapa yang tahu apa itu ciri-ciri teks pidato? Ciri-ciri teks pidato. 1. Tujuan yang jelas. 2. Isi jelas dan mudah dimengerti. 3. Objektif. 4. Menarik. 5. Memiliki kesimpulan. 6. Efektif. 7. Diselingi bahwa akan menggunakan kalimat objek. 9. Menggunakan kata tugas. 10. Menggunakan kata-kata emotif. 11. Menggunakan kata-kata dinamika. 12. Menggunakan sinonim. 13. Menggunakan kata tidak
Baik, itu adalah ciri-ciri teks pidato. Baik, Ibu akan menjelaskan berikutnya yaitu unsur-unsur teks pidato. Unsur-unsur teks pidato terbagi atas 3, yaitu adalah pembuka atau pendahuluan. Pembuka adalah sebelum mendapatkan isi pidato, juru bicara harus mengucapkan salam pembuka, ucapan terima kasih serta beberapa hal lainnya. Yang pertama itu salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kedua, sapaan kepada pendengar. Setelah menyampaikan salam pembuka, juru mulai menyampaikan atau tamu undangan biasanya dimulai dari tamu yang memiliki jabatan tinggi seperti kepala sekolah atau guru-guru yang berpangkat di sekolah ini. Yang ketiga yaitu ucapan puji syukur. Ucapan ini berisikan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah dilimpahkan berkat dan rahmatnya kepada kita bisa berkumpul di dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, isi pidato. Isi pidato yaitu kesimpulan atau tema pidato yang telah dibaca tersebut, yaitu ada beberapa isi. Yang kedua, penutup. Berisikan kesimpulan harapan serta penutup. Yang bertujuan itu kesimpulan. Kesimpulan berisikan ringkasan yang kita ambil dari pidato tersebut. Yang kedua, harapan. Harapan berisikan apa yang diinginkan atau diharapkan oleh penulis kepada audiens atau hak layak ramai. Yang ketiga, salam penutup. Salam ini ditujukan untuk menghadiri pidato yang telah kalian baca. Baik, apa sudah mengerti? Baik, untuk tugas hari ini Ibu ada beberapa pidato yang kalian baca. Tugas kalian yaitu membaca teks pidato tersebut. Kalian pahami.
siapa yang bisa lagi? Ya, Virus. Pentingnya menggunakan teknologi dengan baik. Pidato tersebut menekankan bahwa baik dan buruknya teknologi tergantung dari orang yang memanfaatkannya. Dan kita perlu menggunakan teknologi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Baik, itulah kesimpulan dari teks pidato tersebut. Banyak yang kita ambil dalam teks tersebut, yaitu kegunaan teknologi. Kegunaan teknologi semakin canggih. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh HP, laptop, komputer, dan sebagainya. Siapa yang bisa mengutip teks pidato tersebut? Ya, aja. Baik keguruan teknologi itu tergantung dari orang yang memanfaatkannya. Kehidupan ini memerlukan bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga kita dapat memanfaatkannya untuk kebaikan dan bukan untuk kejahatan. Nah, teknologi itu tidak digunakan untuk kejahatan, tetapi untuk membuat hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Siapa yang tahu apa itu jenis teks pidato tersebut? Ya, Raffi? Teks pidato tersebut dapat dikategorikan sebagai pidato inspiratif atau motivatif karena bertujuan untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada pihak tentang pentingnya menggunakan teknologi dengan bijak dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Baik, Raffi. Itu adalah kesimpulan dan kutipan dari teks pidato tersebut. Siapa yang tahu apa itu, bagaimana isi, pembuka dan penutup teks pidato tersebut? Ya, silakan ke depan. Nah, yang mana isi pada teks pidato tersebut? Dengan adanya kemajuan teknologi, kita dapat mempercepat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Namun, tetap ada yang menerima dan merespon secara negatif dengan berbagai alasan. Seperti kemudian teknologi ini secara tidak langsung menunjukkan budaya sehari-hari yang telah ada. Hadirin sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita dapatkan dengan menggunakan teknologi. Lebih dekat kita dapat berkomunikasi dengan cepat untuk lokasi kita tanpa jauh menggunakan HP atau internet. Kita juga dapat lebih mudah menyelesaikan pekerjaan rumah seperti baju menggunakan mesin cuci, memasak, nasi menggunakan speaker, dan masih banyak lagi. Kita pun dapat belajar apapun dari menggunakan komputer melalui internet. Baik untuk teknologi itu membantu dari lain penggunaannya. Saya harap kita dapat memanfaatkan teknologi itu luas, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita maupun orang lain. Baik, itulah isi pada teks pidato tersebut, yaitu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Seperti yang kita tahu, sudah banyak teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman modern ini. Dengan adanya kecanggihan teknologi, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Namun, tetap ada yang menerima dan merespon secara negatif dengan berbagai alasan, seperti memunculkan teknologi ini secara tidak langsung telah menyingkirkan budaya sehari-hari yang telah ada. Sebenarnya banyak manfaat yang telah ada akan kita dapatkan dengan penggunaan teknologi. Sebagai contoh, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat meskipun lokasi kita terbawa jauh menggunakan telepon, HP atau internet. Kita juga dapat lebih mudah menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci baju, menggunakan mesin cuci
Miko, dan masih banyak lagi. Kita pun dapat belajar apapun dari mana saja melalui internet. Siapa, apa itu, kita simpulkannya. Teknologi dapat membantu dalam segala aspek kehidupan. Tersebut menyebutkan contoh penggunaan teknologi, penyelesaian pekerjaan rumah dan belajar melalui internet. Ya, itu adalah kesimpulan dari isi dari pidato tersebut. Yang kedua adalah pembuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Bogor, Bapak dan Ibu beserta para staf SMP Negeri 8 Kota Bogor, dan juga teman-teman sekalian yang Nah, itu adalah pembuka. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru SMP Negeri 8 Kota Bogor. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota 11 Tarusan, yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu beserta para staf SMP Negeri 8 Kota 11 Tarusan, dan juga teman-teman yang seperjuangan yang saya cintai. Itu adalah pembuka pidato. Penutup pidato. demikian pidato ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu adalah penutup pidato. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah unsur-unsur teks pidato yang berisi ada isi, pembuka, dan penutup pidato. Apa kalian sudah paham? Tadi Ibu sudah memberikan pembuka tentang unsur-unsur teks pidato. Untuk selanjutnya, Ibu akan melanjutkan kelompok-kelompok yang minggu kemarin. Kelompok siapa lagi yang belum tampil tunjuk tangan? Kelompok berapa? Nah, kelompok 4 silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil presentasi kami. Dengan pidato adalah pidato melibatkan pemahaman mendalam tentang ketulisan bahasa dan tujuan pidato tersebut. Pada diskusi ini bertujuan untuk memahami bagaimana pidato mencapai tujuannya, efektif bagi audiens, dan bagaimana unsur-unsur pidato tersebut berkontribusi terhadap pesan yang diinginkan. Berikut adalah langkah-langkah menganalisis teks pidato. 1. Identifikasi struktur. Salah satu bagi
memberikan rekomendasi atau rekomendasi salah satu bagaimana pidato yang dipilih dengan dua evaluasi isi dan bahasa dan pidato apa yang belum tercapai oleh pembicara, misalnya menginformasikan, meyakinkan atau menunjukkan kata bagaimana kata-kata yang digunakan dalam dan pesan pidato, retorika, teknik bahasa yang digunakan untuk menciptakan efek persuasif, misalnya metafora, perbandingan atau pertanyaan, bukti atau data. Apakah pidato menggunakan bukti yang relevan dan meyakinkan, sesuai dengan audiens? Apakah bahasa dan gaya pidato sesuai dengan preferensi audiens, misalnya usia, latar belakang, dan minat. 3. Analisis keefektifan pesan. Apakah pidato menyampaikan pesan yang jelas dengan mudah dipahami? Keterlibatan audiens. Apakah pidato berhasil membuat audiens menarik dan terlibat? Efektif persuasif. Jika tujuan pidato adalah meyakinkan, apakah pidato berhasil mempengaruhi audiens? Contoh analisis, misalnya Anda memiliki pendahuluan yang menarik, isi yang menjelaskan bahaya merokok, dan untuk yang mengajak audiens untuk berhenti merokok. 2. Evaluasi isi dan bahasa. Mengevaluasi apakah pidato menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kata yang meyakinkan, dan retorika yang tepat untuk audiens. 3. Analisis keefektifan dengan mengadaptasi apakah pidato dapat membuat audiens memahami bahaya dan dengan melakukan analisis ini, Anda dapat memahami bagaimana pidato bekerja dan bagaimana mengukur rekomendasi terhadap pidato tersebut. Terima kasih, kita ucapkan kepada adik acara selanjutnya presentasi kedua dan ibu menyampaikan pidato yang efektif mencakup penggunaan bahasa yang jelas sesuai dengan variasi untuk masa dengan audiens dan menggunakan ini seperti memberikan energi positif dan satu, pemilihan bahasa yang jelas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens dari penggunaan jargon atau istilah teknik yang mungkin sulit dipahami. Sampaikan materi dengan urutan yang jelas dan audiens sehingga audiens dapat mengerti alur pidato dengan mudah. 2. Penggunaan intonasi suara. Modulasi intonasi suara mengekspresikan konflik hingga hal-hal pidato tidak menyenangkan. Gunakan ekspresi bahasa yang sesuai dengan bahasa yang disebutkan, misalnya senyum ketika menyampaikan poin yang menyenangkan. 3. Kata-kata. Pertahankan kata-kata dengan audiens untuk membangun koneksi dan membuat mereka merasa lebih terlibat. Mencapai satu tempat para ulama seperti bervariasikan pandangan Anda untuk mencakup seluruh audiens. 4. Gestur tubuh. Gunakan gestur tubuh yang mendukung pidato, misalnya gerakan tangan atau posisi tubuh yang menunjukkan kepercayaan diri. Hindari gestur tubuh yang berlebihan atau mengalihkan perhatian audiens. 5. Kepercayaan diri dan energi positif. Sampaikan percaya diri dan meyakinkan diri bahwa Anda menjelaskan dengan kemasan dengan baik. Salurkan energi positif kepada audiens dan radikal untuk meningkatkan percaya diri dan bakat. 6. Untuk materi pidato dengan sebaik-baiknya, misalnya adalah membuka menimpa audiens dengan tepat. Anda perlu mengajarkan audiens kepada pidato, isi menyatakan poin-poin utama pidato, pidato yang disampaikan dalam arti salah satu untuk menyatakan dengan baik. Dan metode penyampaian pidato isinya sama digunakan atau instruksi. Metode yang pertama, orang berpidato dengan negara seperti menunjukkan naskah pidato dengan naskah yang metode hafalan berpidato dengan menghafal naskah yang telah disiapkan. 8. Persiapan. Tulis dokumen sesuai dengan negara dan audiens. Baik persiapan contoh atau ilustrasi yang menarik. Berarti pidato untuk menyampaikan di depan. Terima kasih kepada audiens.
merupakan tuntutan bagi seseorang yang melakukan pidato. Mengidentifikasi teks pidato melibatkan beberapa aspek seperti tujuan menentukan tujuan pidato, mengumpulkan dan motivasi. Struktur mengenali struktur pidato seperti pembukaan, inti, dan struktur. Masa menganalisis bahasa dan digunakan apakah informal. Substantif atau informatif, gaya penyampaian, mengenali gaya penyampaian pidato seperti penggunaan membuat contoh atau analisis. Audiens, menentukan target audiens pidato dan bagaimana pidato tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mereka. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, Anda dapat bekerja motivasi teks pidato dan mengerti bagaimana pidato tersebut disampaikan dan mencapai tujuannya. Ciri-ciri teks pidato persuasif. Ciri-ciri teks pidato persuasif yang baik sebagai berikut: berisi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan usulan untuk mengatur tentang suatu topik permasalahan, bersifat mendorong, mengajak, melalui mengajak atau membujuk audiens. Cara penyampaiannya sesuai dengan kebutuhan para bersama subjek pidato akan mengajukan. Karakteristik pidato persuasif. Fungsi teks pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan teks yang berfungsi untuk memanfaatkan, mengerti, dan mengajak khalayak untuk meyakinkan hal-hal yang disampaikan baik berupa fakta maupun argumen lengkap dalam melakukan perbaikan atas kerusakan hubungan. Dengan pidato persuasif ini, siswa dapat menulis teks dan menyampaikan feedback atau usulan. Pidato menyadarkan khalayak dengan menyajikan latar belakang, fakta, serta argumen yang lebih. Terima kasih kepada Pak Edo serta selanjutnya pembacaan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pembahasan Teknologi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua siswa dan guru SMP Negeri 8 Kota Selatan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta para staf SMP Negeri 8 Kota Selatan. Dan juga teman-teman yang berjuang dengan saya sampaikan. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kita telah mengumpul di dalam keadaan yang baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pengembangan teknologi. Seperti yang kita tahu, sudah banyak teknologi canggih yang diciptakan untuk memudahkan cara hidup kita di zaman ini. Dengan adanya kecanggihan teknologi, kita dapat mempersingkat waktu dengan mempercepat penyelesaian kerjaan, namun tetap ada yang menerima dan meresponnya secara negatif dengan berbagai alasan, seperti kemunculan teknologi ini secara tidak langsung dalam menyingkirkan budaya sehari-hari yang telah ada. Hadirin sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita dapatkan dengan penggunaan teknologi. Sebagai contoh, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat meskipun lokasi kita terlampau jauh menggunakan telepon, HP, atau internet. Kita juga dapat lebih mudah menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci baju menggunakan mesin cuci, memasak nasi menggunakan DJ Pocket, dan masih banyak lagi. Kita pun dapat belajar apapun dengan mana saja melalui internet. Baik dan buruknya teknologi ini tergantung dari orang yang memanfaatkannya. Saya harap kita dapat memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan teknologi, dibuat supaya tidak terjadi penyelenggaraan yang dapat merugikan kita maupun orang lain. Demikian pidato saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya kepada Lafi. Ini kami sampaikan dari hasil prestasi kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan